Halo, saya Dia Sri Apna, NPM 1917051009 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam robot, mata kuliah pengantar robotik. Pengertian robot. Robot adalah sebuah manipulator yang dapat diprogram ulang untuk memindahkan tool, material, atau peralatan tertentu dengan berbagai program pergerakan untuk berbagai tugas dan juga mengendalikan serta mensinkronkan peralatan dengan pekerjaannya. Ini menurut Robot Institute of America. Sedangkan robot adalah sebuah sistem mekanik yang mempunyai fungsi gerak analog untuk fungsi gerak organisme hidup atau kombinasi dari banyak fungsi gerak dengan fungsi intelijen. Ini pengertian robot menurut official Japanese. Nah, di sini ada macam-macam robot. Yang pertama itu ada mobile. Robot mobile atau mobile adalah robot konstruksi yang ciri khasnya adalah mempunyai aktuator berupa roda untuk menggerakkan keseluruhan badan robot tersebut. Sehingga robot ini dapat melakukan perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lainnya. Untuk dapat membuat sebuah robot mobile, minimal diperlukan pengetahuan tentang microcontroller dan sensor-sensor elektronik. Base robot mobil dapat dengan mudah dibuat dengan menggunakan plywood atau triplek, akrilik sampai menggunakan logam atau aluminium. Robot mobile dapat dibuat sebagai pengikut garis atau line follower, atau pengikut dinding atau wall follower, atau pengikut cahaya. Lalu ada robot jaringan. Robot jaringan adalah pendekatan baru untuk melakukan kontrol robot menggunakan jaringan internet dengan protokol TCP atau IP. Nah, perkembangan robot jaringan dipicu oleh kemajuan jaringan dan internet yang pesat. Dengan koneksi jaringan, proses kontrol dan monitoring, termasuk akuisisi data bila ada, seluruhnya dilakukan melalui jaringan. Nah, keuntungan lain dari robot jaringan ini adalah koneksi ini bisa dilakukan secara nirkabel. Pengendalian dari robot jaringan ini bisa langsung dengan internet yang saling berhubung, dan antar robot ini dan perangkat keras ini terhubung dengan media internet. Lalu ada robot manipulator atau tangan, di mana robot jaringan ini sebelumnya banyak, dan pengembangan dan komunitas robot secara umum sudah banyak. Nah, hal ini disebabkan tuntutan teknis yang jauh lebih kompleks. Salah satu robot jaringan yang sudah berhasil dikembangkan adalah LiPi Wireless Robot atau LWR yang dikembangkan oleh Grup Fisika Teoretik dan Komputasi GFTK LiPi. Seperti ditunjukkan di LWR, seluruh proses controller dapat monitoring bisa dilakukan melalui perambah internet. Lebih jauh, seluruh sistem dan protokol yang dikembangkan untuk LWR ini telah dibuka sebagai open source dengan lisensi GNU Public License atau GPL Resource Forge dengan nama OpenNR. Nah, robot ini hanya memiliki satu tangan, seperti tangan manusia yang fungsinya untuk memegang atau memindahkan barang. Contoh robot ini adalah robot las di industri mobil, robot merakit elektronik, dan lain sebagainya. Lalu ada robot humanoid. Robot humanoid ini adalah robot yang penampilan keseluruhannya dibentuk berdasarkan tubuh manusia, mampu melakukan interaksi dengan peralatan maupun lingkungan yang dibuat untuk manusia. Secara umum, robot humanoid memiliki tubuh dengan kepala, dua buah lengan, dan dua kaki, meskipun ada pula beberapa bentuk robot humanoid yang hanya berupa sebagian dari tubuh manusia, misalnya dari pinggang ke atas. Nah, beberapa contoh humanoid juga memiliki wajah lengkap dengan mata dan mulut. Android merupakan robot humanoid yang dibangun untuk secara estetika menyerupai manusia. Nah, robot humanoid ini digunakan sebagai alat riset pada beberapa area ilmu pengetahuan. Periset perlu mengetahui struktur dan perilaku tubuh manusia atau biomekanik agar dapat membangun dan mempelajari robot humanoid. Di sisi lain, upaya mensimulasikan tubuh manusia mengarahkan pada pemahaman yang lebih baik mengenai hal tersebut. Kognisi manusia adalah bidang studi yang berfokus kepada bagaimana manusia belajar melalui informasi sensori dalam rangka memperoleh keterampilan persepsi dan motorik. Nah, pengetahuan ini digunakan untuk mengembangkan model komputasi dari perilaku manusia, dan hal ini telah berkembang terus sepanjang waktu. Nah, ini contoh untuk robot humanoid ya. Nah, robot humanoid ini memiliki sensor. Nah, sensor ini digolongkan berdasarkan proses fisik dengan apa yang mereka kerjakan atau berdasarkan kepada jenis informasi pengukuran yang
diberikan sebagai keluaran. Dalam kasus ini pendekatan kedua yang dipergunakan. Nah, ada juga aktuator. Aktuator itu merupakan motor yang bertanggung jawab untuk gerakan pada robot. Lalu ada robot android. Robot android ini yang sudah dijelaskan di humanoid tadi ya. Nah, robot ini tuh yang lebih spesifik atau lebih lengkap gitu. Nah, tapi ada yang membedakan yaitu dari robot humanoid, yaitu dia memiliki kulit dan mampu berekspresi seperti manusia. Nah, ini robot humanoid nih seperti bahkan mirip banget ya kayak manusia gitu. Lalu ada robot animaloid atau robot menyerupai binatang. Dan di sini contohnya itu anjing ya, robot yang menyerupai anjing. Nah, robot ini mulai dari bentuk dan perilaku menirukan binatang. Misalkan robot animaloid yang berbentuk pupi atau anak anjing, nah di sini ya. Nah, tidak hanya bentuknya yang mirip anjing, tapi perilaku dan kebiasaannya juga diprogram seperti anak anjing. Lalu ada robot beroda. Robot ini berjalan atau berpindah tempat menggunakan roda. Nah, rodanya mulai dari yang berjumlah 2, 4 hingga penggunaan omni wheel yang bisa membuat robot bergerak ke segala arah. Lalu ada robot berkaki. Robot ini memiliki kaki seperti hewan atau manusia yang mampu melangkahkan kakinya seperti robot serangga, robot kepiting, dan lain sebagainya. Lalu ada robot terbang atau flying robot, di mana robot ini mampu terbang. Robot ini menyerupai pesawat model yang diprogram khusus untuk memonitor keadaan di tanah dari atas dan juga untuk meneruskan komunikasi. Ini seperti drone ya, robot terbang ini ya seperti itulah. Lalu ada underwater robot. Robot ini digunakan di bawah laut untuk memonitor kondisi bawah laut dan juga untuk mengambil sesuatu di bawah laut. Ini untuk robot underwater. Nah, demikian penjelasan saya mengenai macam-macam robot. Bila ada kesalahan penyampaian materi atau ucapan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.